Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Allah Ta'ala itu indah dan menjadikan keindahan itu sebagai bagian dari kehidupan manusia. Salah satu keindahan yang seringkali muncul adalah keindahan seorang wanita yang memakai dandanan dengan riasan yang juga menarik. Sebagai muslimah yang baik dan berusaha menjalankan syariat Allah secara istiqomah, maka wajib tahu beberapa dandanan dan riasan yang haram dilakukan. Berikut ini penjelasannya. 1. Mempercantik diri dengan membuka aurat. Sebagian wanita Islam masih ada saja yang mempercantik diri dengan membuka aurat. Tidak semua dandanan itu halal, walau bertujuan agar lebih indah dipandang suami. Tentang hal itu Allah Ta'ala sudah berfirman, yang artinya, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Ada cara dandan yang haram dalam Islam, misalnya mengikuti cara dandan wanita kafir yang tidak pernah sholat dan tidak menjalankan hukum syariat. Wanita muslimah yang mempercantik diri dengan membuka aurat adalah haram, kecuali telapak tangan dan wajah. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar menemui Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang tipis. Maka Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid, sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjukkan wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia, dan para wanita berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini." Hadis riwayat Muslim. Cermatilah, dari sini kita bisa menilai apakah jilbab gaul yang tipis dan ketat yang banyak dikenakan para mahasiswi maupun ibu-ibu di sekitar kita dan bahkan para artis itu sesuai syariat atau tidak. Kedua, menyerupai laki-laki. Perkembangan dalam mode sangat luas, namun ada pembatasan pakaian yang tidak boleh dikenakan oleh seorang wanita selama tidak menyerupai pakaian laki-laki. Maka tak heran di Arab Saudi pemerintahannya melarang para wanitanya berpakaian tomboy. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Yusuf Al-Qardawi menyebutkan dalam bukunya Halal dan Haram dalam Islam, Bina Ilmu 1993, dilarang memakai pakaian lawan jenis, termasuk diantaranya menyerupai atau meniru gaya bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Dalam ilmu fikih, perbuatan menyerupai lawan jenis haram hukumnya dengan kesepakatan yang ada. Ketiga, berdandan yang mengundang syahwat lelaki lain. Bukan hanya pakaian yang tidak sesuai syariat, tapi juga seorang muslimah yang berdandan sehingga membuat pria lain tergoda, hukumnya haram. Contohnya seorang wanita yang berpakaian tertutup namun tipis sehingga membuat lekuk tubuh seorang wanita terlihat. Berdandan yang dilarang juga termasuk berkaitan dengan model baju dan juga make up yang berlebihan.
Contohnya penggunaan lipstik yang membuat segi bibir seorang perempuan sehingga seorang pria menjadi tergoda. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari nomor 6834. Keempat, menyambung rambut. Menyambung rambut banyak diminati oleh wanita-wanita yang tampil modis, terutama wanita karir yang dituntut untuk tampil maksimal. Hasilnya pun sangat memuaskan dan seperti rambut asli. Sepertinya para wanita itu hanya mementingkan penampilan tanpa memperhatikan bagaimana hukum memperlakukannya. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang perempuan menyambung rambut kepala apapun. Hadis riwayat Muslim nomor 2126. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Kelima, membuat tato. Perbuatan membuat tato ini sama sekali tidak selaras dengan ajaran Islam yang mengajarkan keindahan lahir dan batin. Seni mentato tubuh sangat bertentangan dengan konsep keindahan dalam Islam. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Allah melaknat perempuan yang menato dan yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang meregangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Hal ini pun sampai pada telinga seorang wanita dari Bani Asad yang dipanggil Ummu Ya'qub yang biasa membaca Al-Quran. Ia pun mendatangi Ibnu Mas'ud lantas berkata, ada hadis yang telah sampai padaku darimu bahwasanya engkau melaknat perempuan yang menato dan yang meminta ditato, yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang meregangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah. Benarkah? Ibnu Mas'ud menjawab, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Wanita tersebut kembali berkata, aku telah membaca Al-Quran namun aku tidak mendapati tentang hal itu. Ibnu Mas'ud berkata, coba engkau baca kembali, pasti engkau menemukannya. Allah Ta'ala berfirman, apa yang diberikan kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Hadis riwayat Bukhari nomor 5943 dan Muslim nomor 2125. Barang siapapun yang sudah bertato termasuk para wanita, maka wajib baginya menghilangkannya dan bertaubat, atau setidaknya berusaha menghilangkannya selama tidak sampai merusak tubuh dan menimbulkan rasa sakit di atas kewajaran. Jika menimbulkan rasa sakit di atas kewajaran, maka tidak mengapa baginya untuk tidak menghilangkannya. Cukup ia bertaubat, maka akan sah sholatnya. Keenam, menggunakan parfum di luar rumah. Penggunaan parfum sah-sah saja selama bertujuan untuk menyenangkan hati seorang suami. Namun sayang, saat ini banyak sekali wanita yang menggunakan parfum untuk kepentingan di luar rumah dengan alasan agar lebih wangi dan tidak tercium bau badannya. Namun sebaliknya, justru penggunaan parfum yang berlebihan akan mengundang syahwat kaum pria menjadi tergoda olehnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan para wanita yang memakai parfum dan keluar rumah layaknya seorang pezina. Nauzubillah. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian lalu melewati kaum pria agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah wanita pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i, Sahih. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.